Bagaimana jika seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan, lelaki sederhana yang bekerja siang malam demi keluarganya. Namun siapa sangka, nasib tragis menimpanya saat ia tewas di jalan, dilindas kendaraan aparat. Mengapa orang sebaik itu harus pergi dengan cara yang begitu kejam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Mentari pagi baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur. Cahaya keemasan perlahan menyapu atap rumah-rumah sederhana di perkampungan pinggiran kota itu. Udara masih terasa sejuk. Suara ayam berkokok bersahutan dengan teriakan pedagang sayur keliling yang mendorong gerobaknya. Di antara kesibukan kecil itu, sebuah rumah sederhana berdinding semen kusam tampak mulai berdenyut kehidupan. Di sanalah Afan Kurniawan tinggal bersama keluarganya. Afan terbangun lebih awal, seperti biasanya. Jam dinding di ruang tamu baru saja melewati angka 5. Matanya yang masih sayu perlahan terbuka. Disambut suara batuk kecil dari kamar sebelah. Itu suara ibunya. Batuk yang sudah lama menjadi penghuni tetap rumah mereka. Ia segera bangkit dari kasur tipis yang menjadi alas tidurnya, lalu melangkah pelan agar tidak membangunkan istrinya yang masih terlelap di samping anak kecil mereka. Ruang tamu sekaligus ruang makan rumah itu sederhana. Hanya ada meja kayu kecil dengan beberapa kursi plastik, lemari tua yang warnanya sudah pudar, serta kipas angin berdiri yang sering macet. Namun bagi Afan, rumah itu adalah surga kecil yang selalu ia jaga. Dari sanalah ia mengawali hari-harinya. Afan menuju dapur. Ia menyalakan kompor kecil yang menggunakan tabung gas melon. Di dapur yang berukuran tak lebih besar dari kamar mandi umum, ia mulai merebus air. Sederhana saja, hanya untuk membuat teh manis hangat yang bisa ia nikmati sebelum berangkat. Wajahnya tenang, meski jelas sekali terpampang gurat lelah dari hari-hari sebelumnya. Tak lama, suara langkah pelan terdengar. Istrinya, Lestari, muncul sambil mengusap mata. Rambutnya yang sedikit acak-acakan membuatnya terlihat begitu alami. Ia tersenyum, meski kantung matanya menunjukkan betapa sering ia kurang tidur. "Bangun pagi lagi, Mas?" tanyanya lirih. Afan menoleh dan tersenyum kecil. "Iya, Tar. Biasalah, harus cari rezeki lebih awal. Penumpang pagi biasanya lebih banyak." Lestari hanya mengangguk. Ia tahu betul betapa keras suaminya berjuang. Setiap hari, sejak subuh hingga larut malam, Afan mengendarai motor tuanya untuk menarik ojek online. Motor itu sudah berusia belasan tahun. Suaranya kadang berderit, tapi tetap setia menemani. Dari kamar, suara anak kecil mereka terdengar. "Ayah, ayah di mana?" Suara polos itu membuat Afan tersenyum. Ia segera beranjak, lalu memeluk bocah kecil itu yang baru bangun dengan rambut acak-acakan. Namanya Vira, gadis kecil berusia 5 tahun. "Ayah di sini, Nak," kata Afan sambil mengangkat putrinya ke pangkuan. "Bangun pagi, ya? Biar bisa main sama ibu." Vira tersenyum manis, lalu mencium pipi ayahnya. "Ayah jangan kerja lama-lama. Vira kangen." Ucapan sederhana itu menusuk hati Afan. Ia mengelus kepala anaknya sambil menahan rasa haru. "Ayah janji pulang lebih cepat. Doakan ayah banyak rezeki hari ini." Lestari menatap adegan itu sambil tersenyum. Ada rasa hangat sekaligus getir. Ia tahu janji suaminya sering sulit ditepati, bukan karena Afan tak mau, tapi karena kebutuhan hidup mereka yang kian menekan. Sebelum berangkat, Afan masuk ke kamar ibunya. Perempuan tua itu terbaring di ranjang tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, namun matanya masih menyimpan kasih sayang tak terhingga. Namanya Sumarni, sosok yang membesarkan Afan dengan kerja keras sejak kecil. "Bu, saya berangkat dulu," ucap Afan sambil duduk di tepi ranjang. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin. Sumarni tersenyum lemah. "Hati-hati di jalan, Nak.
Jangan lupa makan. Ibu selalu doakan rezekimu lancar. Affan mengangguk, lalu mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Itu sudah jadi ritual sehari-harinya. Doa seorang ibu yang selalu menjadi bekalnya berjuang di luar rumah. Setelah berpamitan, Affan mengenakan jaket hijau lusuh miliknya. Jaket itu sudah penuh noda minyak dan debu, tapi baginya itu bukan sekadar pakaian kerja, melainkan simbol perjuangan. Ia lalu memasang helm, menyalakan motor tuanya yang sempat batuk-batuk sebelum akhirnya hidup. "Assalamualaikum," ucapnya sambil melambaikan tangan ke arah keluarga. "Waalaikumsalam." "Hati-hati, Mas," jawab Lestari sambil menggendong Vira yang melambai kecil dengan tangan mungilnya. Motor itu melaju pelan meninggalkan rumah kecil di gang sempit. Jalan masih sepi, hanya beberapa pedagang yang lalu lalang. Affan menghela napas panjang, mencoba menyiapkan dirinya untuk hari yang entah akan seperti apa. Setiap pagi selalu sama, penuh harapan, penuh doa, dan penuh semangat untuk bertahan. Pagi itu, ia mendapat pesanan pertama tak jauh dari rumah. Seorang ibu muda hendak diantar ke pasar. Sambil mengendarai motor, Affan selalu menjaga percakapan kecil. "Mau belanja buat dagang, Bu?" tanyanya ramah. "Iya, Mas. Kalau pagi belanja sayur lebih segar," jawab sang ibu sambil tersenyum. Affan hanya mengangguk sambil terus melaju. Percakapan sederhana itu membuat perjalanan tidak terasa sepi. Ia selalu berusaha memberi kesan baik, karena baginya setiap pelanggan adalah rezeki. Setelah mengantar penumpang pertama, pesanan berikutnya datang silih berganti. Ada yang terburu-buru, ada yang bawel, ada juga yang ramah. Affan selalu menyambut dengan senyum, meski dalam hati tubuhnya sering menjerit lelah. Namun ia tahu, keluh kesah tidak akan membuat dapur rumahnya berasap. Siang menjelang, terik matahari mulai menyengat. Affan berhenti sejenak di warung pinggir jalan, membeli nasi bungkus sederhana. Ia duduk di bawah pohon sambil membuka bungkusnya. Nasi putih, tempe goreng, sambal, dan sayur asem. Sesederhana itu, tapi cukup baginya untuk mengisi tenaga. Saat sedang makan, seorang anak kecil menghampiri. Bajunya lusuh, wajahnya kotor, tapi matanya berbinar. "Bang, boleh minta minumnya?" tanya bocah itu. Affan tertegun. Ia menatap botol air mineral setengah penuh di sampingnya, lalu tanpa ragu memberikannya. "Nih, Dek, minum yang banyak." Bocah itu tersenyum lebar, lalu berlari pergi. Affan menghela napas, teringat pada anak-anak yatim di kampung sebelah yang kadang ia bantu dengan uang seikhlasnya. Meski kecil, ia tahu betul bagaimana rasanya kekurangan. Karena itu ia tak pernah tega melihat anak-anak lapar. Hari terus berjalan. Sore menjelang, Affan masih melaju dari satu titik ke titik lain. Tubuhnya lelah, namun semangatnya tak pernah padam. Ia hanya punya satu tujuan, membawa pulang rezeki untuk orang-orang yang menantinya di rumah. Dan begitulah hari-hari Affan. Rutinitas sederhana, penuh peluh, penuh pengorbanan. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan cinta yang besar untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Bagi dunia luar, Affan hanyalah seorang driver ojek online biasa. Tetapi bagi keluarganya, ia adalah cahaya yang menerangi kegelapan hidup. Dan bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang lelaki yang ingin melihat orang-orang yang ia cintai tetap tersenyum, meski harus mengorbankan segala tenaga dan mimpi pribadinya. Teriknya matahari mulai merayap naik, menembus sela-sela pepohonan dan bangunan kota. Jalanan semakin ramai oleh deru kendaraan yang saling bersaing cepat. Klakson bersahutan, pedagang kaki lima sibuk menawarkan dagangan, dan aroma asap knalpot bercampur dengan bau gorengan panas yang dijajakan di pinggir jalan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Affan Kurniawan masih setia mengendarai motor tuanya, menerima order demi order tanpa henti. Di layar ponselnya, aplikasi ojek online berbunyi lagi. Bunyi notifikasi itu seperti musik penyemangat baginya. Setiap kali suara itu terdengar, hatinya merasa lebih tenang, karena artinya ada sedikit rezeki yang menunggu untuk dibawa pulang.
Tanpa ragu, ia tekan tombol, terima. Kali ini, penumpangnya seorang mahasiswa dengan tas besar di punggung. Bang, bisa agak cepat? Saya telat masuk kelas, ujar si penumpang begitu naik ke motor. Affan menoleh sebentar dan tersenyum. Insya Allah sampai tepat waktu. Dek, pegangan yang kuat. Ya. Motor tuanya meraung, berusaha menyalip kendaraan lain di tengah padatnya jalan. Ia tahu motor itu tak sekuat dulu, tapi Affan pandai mengendalikannya. Dalam hati, ia merasa bersalah kalau penumpangnya sampai terlambat. Baginya, membawa penumpang bukan sekadar mengantar dari satu titik ke titik lain, melainkan juga menjaga harapan orang lain. Mahasiswa itu akhirnya sampai tepat di gerbang kampus. Dengan wajah lega, ia mengucapkan terima kasih dan memberikan ongkos lebih. Buat beli minum, Bang. Affan sempat menolak, tapi si penumpang sudah keburu berlari masuk ke kampus. Ia tersenyum kecil, lalu menyimpan uang itu di saku jaketnya. Tak semua penumpang semanis itu. Beberapa jam kemudian, ia mendapat order dari seorang pria parubaya yang terlihat terburu-buru. Begitu duduk, pria itu langsung mengomel. Mas, tolong jangan muter-muter. Saya udah telat meeting. Kalau lambat, bintang 1. Affan tetap menjaga sikap. Siap, Pak. Saya usahakan cepat, tapi tetap aman. Selama perjalanan, pria itu terus-menerus mengeluh tentang macet, panas, dan lambatnya motor Affan. Padahal, Affan sudah berusaha keras menyalip di antara celah kendaraan. Di tengah tekanan itu, ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Bukan karena ia tak merasa jengkel, tapi karena ia tahu marah tidak akan menyelesaikan apapun. Begitu sampai di tujuan, pria itu langsung turun tanpa mengucapkan terima kasih. Ia bahkan hanya membayar sesuai tarif, tanpa tip, sambil memasang wajah masam. Affan menatapnya sebentar, lalu tersenyum lagi. Dalam hati ia berkata, biarlah, mungkin bapak itu sedang banyak pikiran. Jangan dibalas dengan kesal. Hari menjelang sore, tubuh Affan sudah mulai terasa letih. Jaketnya basah oleh keringat, tenggorokannya kering, dan punggungnya pegal. Ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk membeli segelas es teh. Warung itu sederhana, dengan kursi plastik yang catnya sudah mengelupas. Di sana ia duduk sejenak, melepaskan helm, dan menyeka keringat dengan sapu tangan lusuh. Mas Affan, istirahat dulu, sapa pemilik warung, seorang ibu parubaya yang sudah akrab dengannya. Iya, Bu. Cuma sebentar. Nanti lanjut narik lagi, jawab Affan sambil tersenyum. Saat duduk, matanya menangkap beberapa anak kecil sedang berlarian tak jauh dari warung. Mereka tertawa riang meski pakaiannya lusuh. Affan mengenali sebagian wajah mereka, anak-anak yatim yang tinggal di kampung sebelah. Ia ingat, beberapa kali ia menyisihkan uang untuk membelikan buku tulis dan seragam mereka. Salah satu anak itu melihat Affan dan mendekat. Bang Affan, serunya sambil tersenyum malu-malu. Terima kasih ya kemarin udah beliin sepatu buat aku. Aku jadi bisa sekolah lagi. Affan tersenyum hangat, lalu mengusap kepala bocah itu. Belajar yang rajin. Ya, jangan bikin malu sepatu barunya. Anak itu tertawa kecil, lalu kembali berlari bersama teman-temannya. Pemilik warung yang mendengar percakapan itu menatap Affan dengan kagum. Mas, kok baik banget sama anak-anak itu? Padahal Mas sendiri juga susah. Affan hanya tertawa kecil. Saya cuma kepikiran, Bu, mereka nggak punya bapak, sementara saya masih bisa kerja. Kalau bisa berbagi, kenapa enggak? Ibu warung terdiam, lalu tersenyum. Mas orang baik. Semoga rezeki Mas lancar terus. Affan hanya mengangguk, lalu meneguk es teh yang sudah mulai mencair. Ia tidak pernah merasa perbuatannya besar. Baginya, itu hanya hal kecil yang ia bisa lakukan. Tapi ia tidak pernah tahu, kebaikan kecil itu perlahan mulai menanam benih kenangan dalam hati banyak orang. Malam menjelang, lampu jalan mulai menyala.
Affan masih di jalanan, menerima order terakhir sebelum pulang. Penumpangnya kali ini seorang perempuan muda yang baru pulang kerja. Sepanjang jalan, perempuan itu bercerita tentang penatnya bekerja di kantor. Affan mendengarkan dengan sabar, menyelipkan beberapa kata sederhana untuk menenangkan. "Kadang saya iri sama Mas," ujar perempuan itu tiba-tiba. "Bisa bebas di jalan, nggak terikat ruangan. Saya di kantor kayak burung dalam sangkar." Affan tersenyum kecil, meski hatinya terasa getir. Ia tahu hidupnya tidak seindah itu. Bebas di jalan bukan berarti bebas dari masalah. Ia justru harus menanggung panas, hujan, dan resiko bahaya setiap hari. Namun ia tidak ingin membandingkan penderitaan. Ia hanya menjawab, "Setiap orang punya jalannya sendiri. Yang penting, kita tetap bersyukur." Perempuan itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Ia juga. Ya, terima kasih, Mas. Semoga rezekinya lancar." Begitu sampai, ia turun dengan wajah yang lebih tenang daripada saat naik. Affan menatapnya pergi, lalu menghela napas panjang. Ia merasa, meski hanya mengantar orang, sedikit banyak ia juga bisa menjadi pendengar bagi mereka. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam ketika Affan akhirnya memutuskan pulang. Tubuhnya benar-benar letih, tapi hatinya lega. Ia tahu, di rumah ada istri, anak, dan ibunya yang menunggu. Di sepanjang perjalanan pulang, ia membayangkan wajah kecil Vira yang pasti sudah tertidur, serta senyum sabar Lestari yang akan menyambutnya. Motor tuanya meraung pelan melewati gang sempit menuju rumah. Lampu rumahnya masih menyala, tanda seseorang menunggu di dalam. Sesaat sebelum masuk, ia berhenti sebentar, menatap rumah sederhana itu dengan penuh rasa syukur. "Hari ini lelah, tapi besok akan tetap aku jalani. Demi mereka." Dengan senyum yang tulus meski tubuh nyaris roboh, Affan akhirnya melangkah masuk rumah. Dan begitulah Affan Kurniawan, seorang lelaki sederhana yang selalu memilih tersenyum di tengah lelahnya. Malam itu, selepas pulang kerja, Affan duduk sendirian di teras rumah. Lampu gang yang temaram hanya memberi sedikit cahaya, namun cukup membuat suasana terasa tenang. Di dalam rumah, suara napas teratur anaknya yang tertidur terdengar samar. Istrinya, Lestari, tengah membereskan sisa pekerjaan rumah, sementara ibunya sudah lama terlelap. Affan menghela napas panjang. Tubuhnya remuk karena seharian mengendarai motor, tetapi pikirannya justru melayang jauh. Di balik keletihan itu, tersimpan sebuah ruang kenangan yang jarang ia sentuh. Malam-malam sunyi seperti inilah yang sering membuat pintu kenangan itu terbuka. Ia memandang ke langit, ke arah bintang-bintang yang bersinar samar. "Dulu, seharusnya aku bisa berada di tempat berbeda," batinnya lirih. Bertahun-tahun lalu, sebelum jaket hijau lusuh menempel di tubuhnya, Affan adalah seorang mahasiswa. Bukan mahasiswa biasa, melainkan salah satu yang berprestasi. Ia dikenal cerdas, kritis, dan rajin. Hampir semua dosen menyukai sikap rendah hatinya. Di bangku kuliah, Affan pernah menjadi kebanggaan kampus. Ia mengikuti lomba karya tulis ilmiah, presentasi di depan banyak orang, hingga memenangkan penghargaan tingkat nasional. Teman-temannya menjulukinya sebagai anak emas kampus. Bahkan, pernah ada tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Namun, di balik itu semua, ada kenyataan pahit yang tak pernah diketahui banyak orang. Affan berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah. Sejak itu, ibunya berjuang sendirian membesarkan Affan dan adik-adiknya dengan berjualan kecil-kecilan. Affan tumbuh menjadi anak sulung yang sadar betul bahwa ia harus menjadi penopang keluarga. Ketika ia sedang berada di puncak prestasi, kondisi ekonomi keluarganya semakin terpuruk. Adik-adiknya membutuhkan biaya sekolah, ibunya jatuh sakit, dan kebutuhan sehari-hari semakin menekan. Uang beasiswa yang ia dapatkan dari lomba-lomba habis untuk membayar obat dan biaya hidup. Sampai akhirnya, Affan dihadapkan pada pilihan yang paling berat dalam hidupnya,
tetap mengejar mimpinya di bangku kuliah, atau berhenti dan bekerja demi keluarganya. Hari itu masih terekam jelas di kepalanya. Ia sedang duduk di ruang dosen, ketika Profesor Rahman, dosen pembimbing sekaligus sosok yang sangat menghargainya, memanggilnya. Affan, saya sudah bicara dengan pihak universitas. Mereka bersedia merekomendasikanmu untuk beasiswa luar negeri. Kesempatan ini langka sekali. Kau pasti bisa. Mata Affan berkaca-kaca. Itu adalah mimpi yang sudah lama ia simpan. Namun ia hanya menunduk, mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Terima kasih, Profesor, tapi mungkin saya tidak bisa melanjutkan. Profesor itu terkejut. Kenapa? Apa ada masalah dengan dokumen? Kalau soal biaya, beasiswa akan menanggung segalanya. Affan menggeleng pelan. Bukan itu, Profesor, keluarga saya. Mereka butuh saya sekarang. Ibu sakit. Adik-adik masih sekolah. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Saya anak sulung. Profesor, saya tidak mau mereka terlantar hanya karena saya sibuk mengejar mimpi. Ruangan itu hening sejenak. Profesor Rahman menatap mahasiswanya dengan campuran kagum dan sedih. Kau tahu, Affan? Jarang ada anak muda sepertimu. Kau punya otak cemerlang, tapi juga hati yang besar. Jika kau memilih keluargamu, saya tidak bisa menyalahkanmu. Tapi ingat, dunia juga butuh orang seperti kamu. Affan tersenyum getir. Mungkin suatu hari nanti, Profesor, kalau takdir mengizinkan. Hari itu, ia resmi mengajukan cuti kuliah, yang kemudian berubah menjadi keputusan berhenti sepenuhnya. Ia pulang ke rumah dengan hati yang hancur, namun juga dengan tekad bulat. Ia akan bekerja keras demi keluarganya. Kenangan itu sering datang seperti tamu tak diundang. Malam itu pun sama. Di teras rumahnya, Affan teringat kembali setiap detailnya. Ia bisa merasakan perihnya melepaskan mimpi yang hampir ia genggam. Namun ia juga tahu, jika saat itu ia egois, mungkin adik-adiknya tidak akan bisa sekolah, dan ibunya tidak akan bisa mendapatkan pengobatan. Bang, kok bengong? Suara Lestari memecah lamunannya. Ia muncul membawa segelas air putih. Affan tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Tar. Cuma capek aja. Lestari duduk di sampingnya. Ia menatap suaminya dengan penuh rasa sayang. Aku tahu, Mas sering mikirin banyak hal. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ya, kita semua bersyukur Mas ada di sini. Affan menatap wajah istrinya. Ada rasa hangat yang menyusup ke dadanya. Ia jarang sekali bercerita tentang masa lalunya, bahkan pada Lestari sekalipun. Baginya, semua itu sudah cukup menjadi rahasia. Yang penting, sekarang keluarganya tetap bisa makan, tetap punya tempat berteduh, meski sederhana. Namun, di balik keputusannya, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali ia melihat motor lalu lalang di kampus ketika mengantar penumpang, ia selalu teringat masa mudanya yang penuh semangat. Setiap kali melewati perpustakaan kota, ia teringat hari-harinya menulis makalah hingga larut malam. Kadang, ketika mengantar penumpang mahasiswa, ia mendengarkan percakapan mereka tentang tugas, seminar, atau rencana masa depan. Saat itu, hatinya terasa perih, tapi ia tetap tersenyum. Tak seorang pun tahu bahwa ia dulu juga pernah berada di posisi yang sama, bahkan mungkin lebih jauh dari mereka. Meski begitu, Affan tidak pernah menyesali keputusannya. Ia hanya menyimpan kenangan itu dalam-dalam, seperti bayangan yang muncul sebentar lalu menghilang. Bayangan mimpi yang hilang, tapi tidak pernah padam sepenuhnya. Di teras malam itu, ia menatap langit sekali lagi. Mungkin aku tidak bisa menjadi orang besar, tapi aku bisa menjadi sesuatu untuk keluargaku. Dan itu sudah cukup. Affan kemudian berdiri, masuk rumah, dan menutup pintu perlahan. Malam itu berakhir dengan sebuah kesadaran. Ia sudah memilih jalannya sendiri. Jalan yang berat, penuh lelah, tapi penuh cinta. Fajar baru saja menyingsing ketika Affan kembali bersiap. Seperti biasa, ia bangun paling awal,
memastikan segala sesuatu siap sebelum keluar rumah. Namun pagi itu ia sempat berhenti sejenak di depan cermin kecil yang tergantung di ruang tamu. Wajahnya tampak letih, garis-garis halus mulai terlihat, dan kantung mata semakin jelas. Ia tersenyum tipis pada bayangannya, seakan berkata, "Kuatlah sedikit lagi, Fan. Mereka semua butuh kamu." Di rumah sederhana itu, setiap orang menggantungkan hidup pada Afan. Istrinya, Lestari, tidak bekerja karena harus merawat ibu Afan yang sakit-sakitan sekaligus menjaga Vira yang masih kecil. Ibunya, Sumarni, semakin lemah dari hari ke hari. Nafasnya sering sesak, dan hampir setiap bulan mereka harus membeli obat yang harganya tidak murah. Sementara Vira, bocah 5 tahun itu, sedang giat-giatnya belajar membaca dan menulis, membutuhkan perhatian penuh. Semua kebutuhan itu hanya bersumber dari satu orang, Afan. Siang hari itu, selepas mengantar penumpang, ia mampir ke apotek. Selembar kertas resep ada di tangannya, ditulis oleh dokter puskesmas untuk ibunya. Afan menatap daftar obat sambil menelan ludah. Harganya lumayan mahal, bahkan melebihi uang yang ia kantongi siang itu. "Mas, semua obatnya ada, tapi totalnya segini," ujar petugas apotek sambil menyebutkan jumlah yang membuat dada Afan terasa sesak. Ia terdiam, lalu tersenyum canggung. "Kalau yang ini sama ini dulu aja, Mbak. Sisanya nanti saya beli lagi." Petugas apotek mengangguk. Afan tahu, tidak semua obat bisa ia beli sekaligus, tapi setidaknya ada yang bisa membantu mengurangi rasa sakit ibunya. Saat menerima kantong plastik kecil berisi 2 bungkus obat, hatinya terasa campur aduk antara lega dan bersalah. Dalam perjalanan pulang sore itu, ia melamun sejenak di atas motornya. "Andai aku punya penghasilan lebih, ibu tidak perlu menunggu obat sepotong-sepotong begini." Namun ia segera menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran itu. Tidak ada gunanya meratap. Yang bisa ia lakukan hanyalah bekerja lebih keras. Setiba di rumah, ia langsung menemui ibunya yang sedang berbaring di kamar. "Bu, ini ada obatnya. Diminum ya, biar agak enakan." Sumarni tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Kamu capek-capek kerja. Uangnya malah habis buat ibu." Ibu jadi merasa bersalah. Afan segera menggenggam tangan ibunya. "Jangan ngomong gitu, Bu. Justru saya yang harus berterima kasih. Kalau bukan karena ibu, saya nggak akan jadi apa-apa. Saya cuma bisa berusaha balas sedikit dengan ini." Air mata menitik di sudut mata Sumarni. Ia tahu anaknya sudah mengorbankan banyak hal demi keluarga. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan. Dari pintu kamar, Lestari memperhatikan percakapan itu dengan hati yang ikut terenyuh. Ia tahu betapa keras suaminya menanggung semua beban sendirian. Kadang ia ingin membantu bekerja. Tapi siapa yang akan menjaga ibu mertua dan Vira? Malam itu, setelah makan sederhana berupa nasi, sayur bening, dan tempe goreng, Afan duduk bersama keluarganya di ruang tamu. Vira membawa buku tulis, dengan semangat menunjukkannya pada ayahnya. "Ayah, lihat. Vira bisa nulis nama sendiri," serunya riang sambil menunjukkan tulisan sederhana namun masih berantakan. Afan tertawa kecil, lalu mengusap kepala anaknya. "Wah, pinter sekali anak ayah. Besok kalau rajin, bisa jadi orang pintar, lebih hebat dari ayah." Lestari menatap suaminya sebentar, menyadari kalimat itu bukan hanya motivasi, tapi juga harapan terdalam Afan. Ia ingin anaknya meraih mimpi yang dulu terpaksa ia lepaskan. Setelah Vira tertidur, Afan dan Lestari berbincang sebentar. "Mas," kata Lestari pelan, "uang belanja tinggal sedikit. Aku takut nggak cukup sampai akhir minggu." Afan terdiam, menunduk sejenak. Ia meraih tangan istrinya dan menggenggam erat. "Maaf ya, Tar. Aku usahain besok narik lebih lama. Jangan khawatir, kita pasti bisa lewatinnya." Lestari mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Ia tahu suaminya sudah bekerja lebih dari cukup. Namun kenyataan hidup tidak pernah mengenal kata cukup.
Hari-hari Afan berjalan seperti itu terus. Pagi berangkat, malam pulang, membawa uang seadanya yang langsung habis untuk kebutuhan rumah. Kadang ia harus meminjam ke tetangga, kadang menahan lapar, kadang hanya makan dengan lauk seadanya. Tapi tidak sekalipun ia mengeluh di depan keluarganya. Yang ia tunjukkan hanyalah senyum, seolah semua baik-baik saja. Ia lebih memilih menanggung semua beban dalam diam, daripada membuat istri dan anaknya ikut resah. Suatu sore, tetangga mereka, Pak Karto, menghampiri. "Fen, aku salut sama kamu. Hidup susah gini, tapi kamu masih kuat berdiri. Aku aja kalau di posisi kamu, mungkin udah menyerah." Afan tersenyum kecil. "Pak, menyerah itu bukan pilihan. Kalau saya jatuh, siapa yang bakal jagain ibu, istri, sama anak saya? Hidup memang berat, tapi saya harus lebih kuat dari itu." Kalimat itu membuat Pak Karto terdiam. Ia menepuk bahu Afan dengan kagum. Malam menjelang lagi. Afan duduk di depan rumah, menatap motor tuanya yang terparkir dengan tubuh penuh goresan. Motor itu bukan hanya alat mencari nafkah, tapi juga saksi bisu betapa kerasnya ia berjuang. Ia menepuk jok motor itu pelan, seolah berbicara pada sahabat lama. "Besok kita jalan lagi. Ya, jangan rewel. Masih banyak yang harus kita lakuin." Di balik semua lelah, Afan selalu menemukan alasan untuk bertahan. Ia tidak punya kemewahan, tidak punya tabungan besar, bahkan tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga, keluarga yang menantinya di rumah. Dan untuk mereka, Afan rela menanggung segalanya. Meski bahunya terasa rapuh, ia tidak pernah membiarkannya runtuh. Karena ia tahu, jika ia roboh, seluruh dunia kecilnya akan ikut runtuh bersamanya. Langit malam di kampung kecil itu tampak begitu cerah. Bintang-bintang bertebaran, seolah menertawakan manusia yang tengah berjuang dengan luka dan lelahnya. Di sebuah rumah sederhana berukuran kecil, Afan duduk di beranda dengan wajah penat, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Di pangkuannya, segelas teh hangat yang sudah tidak lagi mengepul. Ia meneguk sedikit, merasakan pahit yang tersisa lebih kuat daripada manisnya gula. Hari itu Afan pulang lebih larut dari biasanya. Badannya pegal, keringat masih terasa melekat, namun hatinya tetap berusaha lapang. Begitu sampai rumah, ia langsung disambut oleh senyum polos Vira yang sudah mengantuk tapi menolak tidur sebelum ayahnya tiba. "Ayah, aku tungguin. Aku kangen," ucap gadis kecil itu sambil memeluk kaki ayahnya. Afan tersenyum, mengangkat tubuh mungil itu ke pelukannya. "Maaf ya, sayang. Ayah pulang malam. Tadi banyak penumpang, jadi ayah baru bisa pulang sekarang." Vira mengangguk kecil, lalu bersandar di bahu ayahnya. Dalam hitungan menit, ia sudah terlelap dengan napas teratur. Afan menggendongnya masuk ke kamar, membaringkan perlahan di samping Lestari. Setelah memastikan anaknya tidur nyenyak, Afan keluar ke beranda. Tak lama kemudian, Lestari menyusul, membawa secangkir kopi hitam. "Mas, minum dulu. Biar agak segar," katanya pelan, lalu duduk di samping suaminya. Afan menatap istrinya sambil tersenyum. "Kamu sendiri nggak istirahat, Tar? Besok kan masih harus ngurus rumah." "Aku capek sih, tapi kepikiran terus. Makanya ikut duduk sebentar. Lagi pula aku jarang lihat kamu santai kayak gini," jawab Lestari, mencoba bercanda. Keduanya terdiam sejenak, menikmati suara malam. Angin sepai-sepal menyentuh wajah mereka, membawa aroma tanah basah karena hujan sore tadi. "Mas," suara Lestari memecah keheningan. "Kamu nggak pernah capek? Tiap hari berangkat pagi, pulang larut, uang juga sering langsung habis. Aku takut kamu nggak kuat." Afan menarik napas panjang. "Kalau ditanya capek, jelas capek, Tar. Kadang badan rasanya mau roboh. Tapi tiap kali lihat kamu sama Vira, juga ibu, aku nggak tega kalau harus berhenti. Aku cuma pengen kalian nggak kekurangan. Itu aja."
Lestari menunduk. Air matanya mulai berkumpul di pelupuk mata. Aku pengen bantu, Mas. Tapi aku tahu kamu gak akan izinin aku kerja. Apalagi ninggalin ibu sama Vira. Afan meraih tangannya, menggenggam erat. Kamu sudah bantu banyak. Tar, kamu yang jagain rumah, kamu yang rawat ibu, kamu yang dampingin Vira belajar. Tanpa kamu, aku gak mungkin bisa fokus kerja. Jadi jangan pernah merasa kamu gak berbuat apa-apa. Ucapan itu membuat dada Lestari sesak. Ada rasa bangga, tapi juga sedih. Suaminya memang lelaki yang luar biasa, tetapi beban yang ia tanggung terasa terlalu berat untuk seorang diri. Malam semakin larut. Jam dinding berdentang lirih, menandakan waktu sudah lewat tengah malam. Namun Afan masih duduk di beranda, kali ini menatap motor tuanya yang terparkir. Ia menghela napas panjang. Motor itu udah nemenin aku bertahun-tahun. Gumamnya pelan. Kadang aku takut, kalau besok tiba-tiba rusak, gimana aku cari nafkah? Lestari menatap motor itu, lalu kembali memandang suaminya. Mas, kita nggak punya tabungan sama sekali ya? Tanyanya ragu. Afan terdiam. Pertanyaan itu seperti anak panah yang menusuk tepat ke hatinya. Dengan suara lirih, ia menjawab, ada sih, tapi bukan untuk kita. Lestari mengerutkan dahi. Maksudnya? Afan mengalihkan pandangan, menatap ke arah jalan yang gelap. Aku sisihin sedikit uang setiap bulan buat anak-anak yatim di kampung sebelah. Mereka butuh biaya sekolah. Aku janji sama diri sendiri, meskipun hidup kita susah, aku nggak boleh tutup mata. Lestari terkejut. Ia tahu suaminya berhati baik, tapi tidak pernah menyangka sampai sejauh itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas, kenapa nggak cerita? Kita aja sering susah makan. Afan tersenyum tipis. Aku nggak mau bikin kamu tambah mikir. Lagi pula aku percaya, rezeki kita nggak akan habis cuma karena berbagi. Justru dari mereka aku belajar bersyukur. Kita mungkin susah, tapi masih punya satu sama lain. Keheningan kembali menyelimuti malam. Lestari menatap wajah suaminya lama sekali, seolah ingin menghafal setiap garis lelah yang terpahat di sana. Hatinya bergetar. Ada firasat aneh yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa jam kemudian, Afan masuk ke kamar. Ia melihat Vira tidur pulas sambil memeluk boneka kecilnya. Ia membelai rambut anaknya dengan lembut. Tidurlah yang nyenyak. Nak, besok ayah kerja lagi. Semoga suatu hari nanti kamu bisa hidup lebih baik daripada ayah. Di sisi lain ranjang, ibunya juga tidur dengan napas berat. Afan menatap ibunya lama sekali, lalu berbisik lirih. Bu, maaf kalau selama ini belum bisa bikin ibu bahagia. Aku cuma janji akan terus berusaha sampai napas terakhir. Malam itu terasa begitu panjang dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa esok hari akan menjadi awal dari tragedi besar yang mengubah segalanya. Pagi itu, langit mendung. Matahari seakan enggan menampakkan wajahnya, seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres menunggu di depan. Afan bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih pegal, tapi ia paksakan bergerak. Ada sesuatu di dadanya yang terasa berat, semacam firasat, meski ia tidak tahu pasti apa. Ia menatap wajah Vira yang masih lelap, lalu membelai pipi anak itu dengan lembut. Tidurlah yang nyenyak. Nak, ayah pergi sebentar. Nanti kalau pulang, ayah belikan cilok kesukaanmu. Lestari, yang masih setengah sadar, bergumam. Mas, hati-hati ya di jalan. Jangan terlalu maksain. Afan hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir dengan rasa tidak enak yang terus menggelayuti hatinya sejak subuh. Motor tuanya melaju pelan melewati jalan kampung yang masih basah sisa hujan malam. Afan menjemput penumpang pertamanya, seorang ibu-ibu yang hendak ke pasar. Setelah menurunkan penumpang, ia berhenti sebentar di warung kecil untuk membeli roti isi dan air mineral. Pagi, Fen. Sapa pemilik warung. Pagi, Pak. Nasi uduk masih ada?
Nanti saya mampir lagi kalau sempat. Obrolan ringan itu sejenak menghangatkan suasana. Namun setelah kembali menghidupkan motor, Afan melihat di kejauhan ada barisan kendaraan besar yang bergerak masuk ke kota. Truk, mobil taktis, dan aparat dengan wajah tegang. Ia menghela napas. Semoga nggak ada apa-apa hari ini, gumamnya. Menjelang siang, kota mulai ramai. Ternyata ada aksi massa di sekitar alun-alun. Jalanan dipenuhi orang dengan spanduk dan teriakan. Afan yang saat itu sedang mengantar penumpang, harus berhenti karena jalan ditutup. Ia menurunkan penumpang di pinggir jalan, lalu memutuskan menepi sebentar. Banyak driver ojek online lain juga berhenti, menunggu situasi reda. Tadi katanya ini demo besar. Katanya aparat udah siap, ujar salah seorang driver sambil menyalakan rokok. Afan hanya mengangguk. Ia tidak suka terlibat dalam keributan. Baginya, yang penting bisa pulang dengan selamat, membawa rezeki untuk keluarganya. Namun matanya tak bisa lepas dari barisan kendaraan taktis Brimob yang mulai bergerak ke arah kerumunan. Suara sirene meraung, membuat udara semakin mencekam. Waktu berlalu cepat. Dari kejauhan terdengar teriakan, lalu suara letupan. Massa mulai ricuh. Aparat bergerak maju. Orang-orang berlarian. Jalan yang tadinya macet berubah jadi lautan manusia yang panik. Afan bingung. Ia hendak berbalik arah, tapi jalannya tertutup. Di satu sisi massa berdesakan, di sisi lain barisan aparat dengan tameng dan kendaraan besar terus merangsek maju. Tuhan, harus lewat mana ini? Desisnya. Motor tuanya tersenggol beberapa kali, hampir jatuh. Ia berusaha menepikan motor, tapi arus massa terlalu kuat. Dalam kekacauan itu, ia hanya memikirkan satu hal. Aku harus pulang. Aku harus pulang ke Vira, ke Lestari, ke ibu. Namun malang tak bisa dihindari. Dari arah belakang, sebuah kendaraan taktis beroda besar melaju dengan kecepatan tinggi. Suara mesinnya menggeram. Roda-roda besi itu menggilas apa saja yang ada di depannya. Orang-orang berteriak histeris, berusaha menyingkir. Afan tidak sempat menghindar. Ia hanya sempat mendengar teriakan orang, lalu melihat bayangan hitam besar mendekat cepat ke arahnya. Brak! Tubuhnya terpental bersama motornya. Suara jeritan memenuhi udara. Orang-orang yang menyaksikan langsung terdiam sejenak, lalu ribut dalam kepanikan. Ya Allah! Itu driver ojol ketabrak. Cepat tolongin. Dia masih bernapas enggak. Beberapa orang berlari menghampiri. Namun aparat yang berdiri di sekitar lokasi justru membuat pagar betis, melarang orang mendekat. Suasana semakin ricuh. Afan, dengan tubuh berlumuran darah, berusaha membuka mata. Pandangannya buram. Ia mencoba menggerakkan tangannya, seakan ingin meraih sesuatu. Dalam benaknya hanya ada satu hal. Wajah kecil Vira, senyum Lestari, dan tatapan ibunya yang penuh doa. Dengan sisa napas, bibirnya bergetar. Maafkan, Ayah. Dan setelah itu, segalanya gelap. Di tengah hiruk-pikuk, tubuh Afan terbujur kaku di jalanan beraspal. Motor tuanya ringsek tak berbentuk. Helmnya terlempar jauh. Orang-orang terdiam, sebagian menangis, sebagian marah. Apa nggak ada hati mereka? Itu orang nyari makan. Kenapa harus jadi korban? Teriak seorang pria dengan mata merah. Namun aparat tetap bergeming, sibuk mengatur barisan dan menghalau massa. Seolah nyawa seorang driver ojek hanyalah debu yang bisa dihapus begitu saja. Hari itu, kota menyaksikan tragedi yang menggetarkan hati siapapun yang masih punya nurani. Dan di rumah kecil di pinggir kampung, Lestari masih menunggu dengan cemas, tidak tahu bahwa orang yang paling ia cintai takkan pernah pulang lagi dengan senyuman. Siang menjelang sore. Di rumah sederhana di pinggir kampung, Lestari sibuk menyiapkan makanan untuk Vira yang sedang bermain dengan bonekanya. Sementara di kamar, Bu Sumarni berbaring lemah, sesekali batuk kecil. Suasana begitu biasa, tenang, bahkan cenderung damai. Namun kedamaian itu pecah ketika suara gaduh terdengar dari luar rumah.
Beberapa tetangga berlari ke arah rumah Affan. Wajah mereka panik. "Tar! Tar!" teriak seorang ibu tetangga dari depan pagar. Lestari segera keluar dengan wajah bingung. "Ada apa, Bu?" Tetangga itu terengah-engah. "Suamimu, Affan, kecelakaan di kota. Katanya dilindas mobil aparat." Darah Lestari seakan berhenti mengalir. Apa maksudnya? "Jangan bercanda, Bu." Suaranya meninggi, tubuhnya bergetar hebat. Tetangga itu memegang bahunya. "Aku serius, Tar. Tadi kabarnya rame di pasar. Ada driver ojol ketabrak kendaraan Brimob. Orang bilang itu Affan." Lestari terhuyung, hampir jatuh. Jantungnya berdentum keras, kakinya melemas. "Nggak mungkin. Mas Affan pasti bentar lagi pulang. Dia janji sama Vira mau beliin cilok." Vira yang mendengar suara ibunya keluar dari ruang tamu dengan wajah polos. "Bu, kenapa? Ayah mana?" tanyanya. Lestari tak sanggup menjawab. Air matanya langsung tumpah, tubuhnya gemetar, mulutnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. Tak lama, beberapa orang datang membawa kabar lebih pasti. Seorang pemuda yang bekerja di kota maju dengan wajah muram. "Tar, aku tadi lihat sendiri. Affan, dia sudah nggak ada." Tubuhnya dibawa ke rumah sakit. Sekujur tubuh Lestari seakan runtuh. Ia menjerit histeris, memegangi kepalanya. "Tidak, jangan bilang begitu. Mas Affan nggak mungkin meninggalkan kami. Dia janji pulang. Dia janji." Vira ikut menangis, kebingungan melihat ibunya histeris. Ia berlari ke kamar neneknya. "Nek, ayah katanya kecelakaan. Nek, tolong ayah." Di kamar, Bu Sumarni yang mendengar kabar itu langsung menangis terisak. "Ya Allah, jangan ambil anakku. Dia tulang punggung keluarga ini. Kalau dia pergi, siapa yang akan menjaga kami?" Tangis pecah memenuhi rumah kecil itu. Tetangga berusaha menenangkan, tapi suasana semakin pilu. Beberapa jam kemudian, jenazah Affan tiba di kampung. Suasana berubah menjadi lautan duka. Ratusan orang berbondong-bondong datang. Tidak hanya keluarga dekat tapi juga warga sekitar yang merasa kehilangan. Saat kain kafan dibuka sebentar untuk memastikan, Lestari meraung melihat wajah pucat suaminya yang penuh luka. "Mas, kenapa cepat sekali? Bukannya kita baru semalam bicara di beranda? Bukannya kamu janji bakal terus berjuang buat kita? Mas, bangun. Jangan tinggalin aku sama Vira." Jeritan itu membuat banyak orang tak kuasa menahan air mata. Bahkan lelaki-lelaki tua yang biasanya tegar pun terlihat mengusap mata mereka diam-diam. Vira, dengan wajah bingung dan tangis tersendat, memeluk tubuh ayahnya. "Ayah, ayo bangun. Katanya mau beliin cilok buat aku." "Ayah bohong ya? Ayah jangan tidur terus." Kata-kata polos itu menghantam jantung semua yang mendengarnya. Tangisan pecah di mana-mana. Malam itu, kampung kecil itu tidak pernah setenang biasanya. Orang-orang berkumpul, berdiskusi dengan wajah muram bercampur marah. Dia bukan cuma driver ojol. Dia orang baik. Selalu nolongin orang susah. Kenapa nyawanya harus diambil seenaknya begitu? Ini jelas-jelas salah aparat. Kalau kita diam, besok bisa ada lagi yang jadi korban. Suasana berkobar. Rasa duka perlahan berubah menjadi bara amarah. Warga merasa kematian Affan adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda berteriak, "Affan selama ini nyekolahin anak-anak yatim pakai hasil keringatnya sendiri. Aku tahu, karena adikku salah satunya. Orang kayak dia malah ditindas, sementara yang salah malah dilindungi." Semua orang tercengang. Baru malam itu banyak yang tahu kebaikan tersembunyi Affan. Tangisan semakin keras. Amarah semakin membara. Di rumah, Lestari masih memeluk Vira yang terlelap karena kelelahan menangis. Air matanya belum berhenti jatuh.
Ia menatap jenazah suaminya dengan mata sembab. Bibirnya bergetar. Mas, aku janji akan terus jaga ibu sama Vira. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Kamu terlalu cepat pergi. Kamu terlalu mulia. Sampai Allah lebih sayang sama kamu daripada kami. Aku cuma berharap, semoga orang-orang yang bikin kamu pergi dengan cara kejam ini dapat balasan yang setimpal. Di luar rumah, suara bisik-bisik warga semakin keras, bercampur dengan desakan untuk mencari keadilan. Malam itu, luka kehilangan seorang Afan Kurniawan tidak hanya milik keluarganya, tapi juga milik seluruh warga yang mengenalnya. Dan luka itu perlahan berubah menjadi api yang membakar amarah, siap meledak kapan saja. Hari pemakaman Afan Kurniawan menjadi saksi betapa besar kehilangan itu dirasakan. Ratusan orang mengiringi jenazahnya ke pemakaman desa. Tangisan bersahutan di sepanjang jalan, doa-doa lirih mengalun, sementara langit mendung seperti ikut berduka. Lestari berjalan dengan langkah gontai di samping usungan keranda. Matanya sembab, wajahnya pucat, namun ia memaksakan diri tetap tegak. Vira digandeng erat oleh salah seorang tetangga, sesekali bertanya polos, "Kenapa ayah tidur terus, Bu?" Pertanyaan itu menusuk hati siapa saja yang mendengarnya. Setelah pemakaman usai, warga tidak langsung bubar. Mereka berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka masih dipenuhi murka. Pak Karto, tokoh yang disegani di kampung itu, berdiri di depan masa. Kita semua kehilangan seorang lelaki baik. Afan bukan hanya suami, ayah, dan anak berbakti. Dia adalah penolong banyak orang. Dan hari ini, dia jadi korban ketidakadilan. Sorakan dan teriakan setuju menggema. Beberapa lelaki muda mengepalkan tangan. Seorang ibu angkat tangan. Suaranya bergetar. "Anak saya bisa sekolah sampai sekarang karena bantuan Afan. Padahal dia sendiri sering kekurangan. Tapi dia tetap nyisihin uang buat anak-anak yatim. Orang sebaik itu kenapa harus mati dengan cara mengenaskan?" Warga terdiam sejenak. Lalu terdengar tangis di sudut ruangan. Baru kali itu banyak yang tahu, Afan diam-diam menjadi penyokong pendidikan anak-anak yatim. Tidak berhenti di situ. Seorang pemuda yang dulu teman kuliah Afan maju ke depan. Kalian semua mungkin belum tahu. Afan dulu mahasiswa berprestasi di universitas negeri. Dia cerdas, punya masa depan cerah. Tapi dia berhenti kuliah karena harus kerja, demi menghidupi ibunya yang sakit dan keluarganya. Dia korbankan mimpinya demi mereka. Warga ternganga. Ada yang menutup mulut tak percaya. Ada yang berbisik lirih. Sosok yang mereka kenal hanya sebagai driver ojek ternyata menyimpan kisah luar biasa. Dan lebih ironis lagi, lanjut pemuda itu dengan suara pecah, orang yang menabraknya adalah aparat. Padahal, beberapa tahun lalu Afan pernah nolong anak seorang brimob yang kecelakaan. Ia bawa anak itu ke rumah sakit, bayarin biaya awalnya, lalu pergi tanpa minta apa-apa. Saya ada di sana. Saya lihat sendiri. Dan sekarang, balasannya nyawanya direnggut begitu saja. Teriakan marah meledak di ruangan. Allahu Akbar. Ini jelas bukan kebetulan. Amarah berubah jadi gelombang. Warga desa, yang awalnya hanya larut dalam duka, kini bangkit dengan semangat menuntut keadilan. Kita nggak bisa diam. Kalau kita tutup mulut, besok akan ada Afan-Afan lain yang jadi korban, teriak seorang lelaki muda. Suasana memanas. Beberapa orang mulai menyusun rencana untuk mendatangi kantor pemerintahan daerah. Spanduk mulai dibuat, poster dipasang, kabar tersebar cepat hingga ke kampung-kampung sekitar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Lestari hanya duduk lemah sambil memeluk Vira. Ia tidak ikut berteriak, tidak ikut berorasi. Hatinya terlalu hancur. Namun diam-diam, ia merasa lega karena kebaikan suaminya akhirnya diketahui banyak orang. Suaminya tidak mati sia-sia. Bu Sumarni, meski tubuhnya lemah, menangis mendengar semua pengakuan tentang anaknya. Tuhan, Engkau ambil anakku terlalu cepat. Tapi setidaknya Engkau perlihatkan pada semua orang betapa berharganya dia.
Hari-hari berikutnya kampung itu berubah jadi lautan massa. Media mulai datang, meliput kisah tragis driver ojek yang tewas dilindas kendaraan aparat. Foto Affan tersebar luas di media sosial, disertai kisah pengorbanannya. Publik tersentak. Driver ojol jadi pahlawan keluarga, korban arogansi aparat. Affan Kurniawan, pejuang nafkah yang diam-diam jadi penolong yatim. Siapa yang tanggung jawab atas nyawa Affan? Tagar menuntut keadilan membanjiri jagat maya. Dukungan berdatangan, simpati mengalir dari berbagai kalangan. Gelombang ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Di rumah, Lestari mulai didatangi orang-orang yang ingin menyampaikan belasungkawa sekaligus testimoni kebaikan Affan. Ada anak-anak yatim membawa surat tulisan tangan. Ada tetangga yang mengaku pernah dibantu diam-diam. Ada sahabat lama yang bercerita tentang mimpinya yang kandas demi keluarga. Setiap kisah membuat air mata Lestari jatuh lagi. Mas, kenapa kamu nggak pernah cerita? Kenapa semua kebaikanmu harus aku tahu setelah kamu pergi? Vira duduk di pangkuan ibunya, memeluk erat. Bu, ayah kan baik. Berarti ayah masuk surga, kan? Lestari mengangguk, meski suaranya bergetar. Iya, nak, ayahmu pasti di surga, karena hatinya seputih cahaya. Hari itu, duka yang dalam berubah menjadi bara semangat yang tak bisa dihentikan. Gelombang amarah rakyat telah terbangun. Nama Affan Kurniawan bukan lagi sekadar driver ojek online biasa, melainkan simbol perjuangan dan pengorbanan. Dan dari kampung kecil itu, suara rakyat mulai bergema, menuntut keadilan yang selama ini dikubur dalam-dalam. Hari-hari setelah pemakaman Affan terasa panjang dan penuh gejolak. Kampung yang biasanya sepi kini ramai didatangi wartawan, aktivis, hingga mahasiswa yang datang membawa solidaritas. Nama Affan Kurniawan menjadi bahan pembicaraan di televisi, media sosial, hingga forum-forum diskusi. Lestari semula canggung menghadapi semua itu. Ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana, tak pernah menyangka hidupnya akan jadi sorotan publik. Namun setiap kali mendengar orang menceritakan kebaikan suaminya, ada semacam keteguhan yang tumbuh di hatinya. Affan tidak mati sia-sia. Di balai desa, rapat besar digelar. Perwakilan warga, mahasiswa, hingga organisasi kemanusiaan duduk satu meja. Mereka menuntut agar kasus kematian Affan segera diusut. Poster wajah Affan terpampang besar dengan tulisan, Affan Kurniawan, nyawa rakyat bukan tumbal kekuasaan. Perjuangan ini bukan hanya untuk Affan, seru salah seorang aktivis dengan suara lantang. Ini untuk semua rakyat kecil yang sering jadi korban. Kita harus pastikan tidak ada lagi nyawa melayang sia-sia karena arogansi aparat. Warga menyambut dengan tepukan tangan. Suara dukungan bergema. Di rumah, Lestari mencoba mengatur kembali kehidupannya. Vira kini sering bertanya tentang ayahnya. Bu, nanti kalau aku besar aku mau jadi kayak ayah. Aku mau bantu orang. Mendengar itu, Lestari menahan tangis. Ia mengelus kepala putrinya sambil berkata lirih. Ayahmu akan bangga kalau dengar itu, nak. Bu Sumarni, meski kesehatannya semakin rapuh, berusaha kuat. Setiap hari ia duduk di kursi rotan tua sambil menatap foto Affan yang terpajang di ruang tamu. Kamu memang anak yang luar biasa, Fen, gumamnya pelan. Kebaikanmu akan terus hidup, meski ragamu sudah tiada. Gelombang solidaritas makin meluas. Mahasiswa menggelar aksi damai di jalan raya. Buruh dan driver ojek online melakukan konvoi mengenang Affan. Tagar tentang Affan menembus tren di media sosial selama berhari-hari. Namun di balik semua itu, ada tekanan. Beberapa aparat datang ke kampung, mencoba membungkam suara warga. Sudahlah, jangan perbesar masalah, kata mereka dingin. Tapi kali ini warga tidak gentar. Seorang tetua desa menatap tajam aparat yang datang. Kalian bisa tekan kami, tapi suara kebenaran tidak akan pernah mati. Affan adalah saksi bahwa rakyat kecil punya harga diri. Di malam yang sunyi, Lestari duduk sendiri di kamar.
Di pangkuannya ada buku catatan lama milik Affan yang baru ia temukan di lemari. Dengan tangan bergetar, ia membuka halaman demi halaman. Ternyata di dalamnya tersimpan tulisan tangan Affan, catatan pengeluaran harian, doa-doa untuk keluarganya, hingga impian-impian kecil yang tak pernah sempat ia wujudkan. Salah satu halaman membuat Lestari menangis terisak. Kalau suatu saat aku tiada, aku ingin orang-orang mengenangku bukan karena profesiku, tapi karena kebaikan yang pernah aku lakukan. Semoga Vira bisa tumbuh jadi anak baik, dan Lestari tetap kuat. Hidupku mungkin sederhana, tapi semoga berguna. Air mata Lestari jatuh membasahi halaman itu. Mas, semua orang sudah tahu betapa baiknya kamu. Doamu terkabul. Hari berganti, perjuangan terus berjalan. Kasus Affan belum ada titik terang, tapi gaungnya sudah sampai ke telinga banyak orang penting. Sebagian pejabat mulai bicara, sebagian lain masih bungkam. Namun satu hal pasti, nama Affan kini hidup di hati ribuan orang. Ia bukan lagi sekadar driver ojek online. Ia adalah simbol keteguhan, pengorbanan, dan keberanian rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Dan jejak itu tidak akan pernah terhapus. Waktu berjalan, luka itu memang belum benar-benar sembuh. Namun kampung kecil tempat Affan tinggal perlahan berubah menjadi tempat yang syarat makna. Sejak tragedi yang merenggut nyawanya, warga semakin erat satu sama lain. Mereka merasa seakan-akan sosok Affan masih hidup di antara mereka, menyemangati lewat kenangan yang ditinggalkan. Di sebuah sore yang teduh, anak-anak yatim yang dulu pernah dibantu Affan berkumpul di musala kampung. Mereka membaca doa untuknya. Suara mereka bergetar namun penuh keikhlasan. Seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku sekolah dasar berkata polos, "Kalau bukan karena Kak Affan, aku nggak bisa sekolah. Aku janji mau belajar rajin biar Kak Affan bangga di surga." Ucapan itu membuat semua orang yang mendengar menitikkan air mata. Affan benar-benar telah meninggalkan jejak kebaikan yang tidak bisa dihapus. Di rumah sederhana peninggalannya, Lestari kini mulai belajar mengelola hidup dengan tabah. Ia memang masih sering menangis ketika malam tiba, terutama saat Vira memeluknya sambil bertanya, "Kapan ayah pulang?" Namun Lestari selalu menjawab dengan lembut, "Ayah sudah pulang, sayang. Pulang ke tempat terbaik di sisi Tuhan." Vira tumbuh dengan cerita-cerita tentang kebaikan ayahnya. Ia tahu betul bahwa ayahnya bukan hanya seorang driver ojek online, melainkan seorang pahlawan dalam bentuk yang paling sederhana. "Bu, kalau aku besar, aku mau bantu orang-orang kayak ayah," katanya penuh tekad. Lestari mengangguk, meski hatinya bergetar. "Itu warisan terindah dari ayahmu, Nak. Bukan harta, tapi kebaikan." Sementara itu, perjuangan warga dan mahasiswa tak pernah benar-benar padam. Meski proses hukum berjalan lambat, namun gelombang suara rakyat tidak bisa dibungkam. Nama Affan terus disebut dalam aksi-aksi damai. Spanduk dengan wajahnya masih berkibar di jalanan kota, mengingatkan semua orang bahwa ada nyawa rakyat kecil yang harus dihargai. Di universitas tempat Affan dulu pernah kuliah, sebuah beasiswa atas namanya didirikan. Para mahasiswa menggalang dana, dan pihak kampus pun akhirnya ikut mendukung. Beasiswa itu ditujukan untuk anak-anak kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan, persis seperti impian Affan yang dulu kandas. Ketika kabar itu sampai ke telinga Lestari, ia menangis terseduh. "Mas, lihatlah, impianmu hidup kembali. Kamu memang sudah tiada, tapi semangatmu tetap ada." Bu Sumarni, meski tubuhnya semakin renta, merasa bangga setiap kali mendengar cerita tentang anaknya. "Anakku bukan orang besar di mata dunia, tapi dia jadi besar di hati orang banyak. Itu sudah cukup." Senyumnya selalu muncul meski tubuhnya melemah, seolah ada kekuatan baru yang lahir dari rasa bangga. Ia tahu, meski kehilangan itu menyakitkan, Tuhan telah menjadikan Affan sebagai jalan kebaikan bagi banyak orang. Malam itu, Lestari duduk di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Vira tidur di pangkuannya, Bu Sumarni terlelap di kursi rotan tua. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan.
Di dalam hatinya, Lestari berbisik, "Mas, kau telah mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya. Tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang memberi tanpa pamrih. Warisanmu bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang yang pernah kau sentuh dengan kebaikanmu." Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena duka. Ada rasa bangga, rasa syukur, dan keyakinan bahwa kisah hidup Affan tidak akan pernah hilang. Hari berganti, dunia terus berjalan. Namun nama Affan Kurniawan tetap hidup. Ia mungkin hanya seorang driver ojek online, tapi di balik kesederhanaan itu, ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta. Warisan tentang cinta, pengorbanan, dan kebaikan yang abadi. Dan setiap kali orang-orang menyebut namanya, seakan terdengar bisikan halus dari langit. Kebaikan tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, dari manusia menjadi kenangan yang terus hidup.